Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai set and development atau riset dan perkembangan. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Kini Semesta Aulia dari kelas PAI 6M dengan NIM 230101902222. Berdasarkan dengan artikel yang sudah saya cari, saya menemukan artikel dengan judul Pengembangan multimedia pembelajaran interaktif, mata pembelajaran pendidikan agama Islam, materi melaksanakan sholat untuk siswa kelas 4 SDN Lempuyang Wangi, Yogyakarta. Artikel ini ditulis oleh Anissa Nandira Mahasatra Jaya. Nah, di sini kita akan explore atau akan belajar bersama-sama mengenai pengembangan atau R&D, sistem R&D yang ada di dalamnya ini. Untuk yang pertama yaitu mengenai penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk multimedia pembelajaran interaktif mata pelajaran PAI materi melaksanakan sholat yang layak digunakan sebagai media pembelajaran bagi siswa kelas 4 SDN Lempuyang Wangi, Yogyakarta. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat beberapa pasal yang ada, terutama yaitu pada media. Karena dalam sebuah proses pembelajaran akan lebih baik apabila menggunakan berbagai media pembelajaran. Siswa dapat memilih media pembelajaran yang akan mereka gunakan sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Namun, guru PAI kelas 4 di SDN Lempuyang Wangi, Jakarta belum mengembangkan media pembelajaran berupa multimedia pembelajaran interaktif. Maka untuk itu kita mengangkat untuk pengembangan multimedia interaktif, khususnya pada materi melaksanakan sholat, untuk meningkatkan minat dan konsentrasi siswa pada pembelajaran ini. Selain itu, multimedia pembelajaran interaktif dapat digunakan untuk siswa secara individu maupun belajar secara berkelompok di dalam kelas. Pemilihan media ini juga didukung dengan sarana pembelajaran sekolah yang memadai, seperti adanya laboratorium komputer, memiliki beberapa buah LCD proyektor, serta para guru yang memiliki laptop namun jarang digunakan untuk proses pembelajaran. Maka dengan adanya multimedia ini diharapkan media-media yang sudah ada dimaksimalkan dan disajikan untuk pembelajaran dengan secara sebaik mungkin. Yang selanjutnya yaitu mengenai jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah Research and Development atau R&D, penelitian dan pengembangan, sebab penelitian ini berorientasi pada produk yang dikembangkan. Menurut Sugiono 2010 halaman 297 di dalam salah satu bukunya, Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian ini difokuskan pada pengembangan multimedia pembelajaran interaktif PAI materi melaksanakan sholat bagi siswa kelas 4 SDN Lempuyang Wangi, Yogyakarta. Nah, karena di sini ada kata menguji keefektifan pada produk tersebut, yaitu menguji beberapa pengembangan atau multimedianya tersebut untuk materi sholat ini, apakah efektif atau tidak, maka ini masih diusahakan atau masih bisa dikembangkan. Model pengembangannya sendiri di sini menggunakan model Burke dan Gall yang telah dimodifikasikan menjadi 9 langkah. 9 langkah tersebut apa saja? Yang pertama yaitu mengenai penelitian dan pengumpulan data, research and information collecting. Yang kedua yaitu perencanaan atau planning. Dan yang ketiga pengembangan draft atau bentuk awal produk, develop preliminary form of product. Yang keempat yaitu uji coba lapangan awal. Yang kelima, revisi hasil uji coba. Yang keenam, uji coba lapangan. Yang ketujuh, penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan. Yang kedelapan, uji pelaksanaan lapangan. Yang kesembilan, penyempurnaan produk akhir. Nah, pada skema ini bisa kita lihat yang pertama mengenai penelitian dan pengumpulan data. Penelitian dan pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data informasi awal terkait produk yang dikembangkan dengan melakukan wawancara kepada kepala sekolah, guru, dan orang tua. Selain itu juga yang pertama menggunakan studi literatur, yang kedua penelitian dan skala kecil. Untuk studi literatur sendiri dilakukan penelitian untuk menemukan konsep-konsep yang memperkuat produk multimedia pembelajaran interaktif. Nah, sedangkan untuk penelitian dalam skala kecil ditemukan beberapa masalah antara lain,
Yang pertama, masih ada sebagian siswa kelas 4 SDN Lampuyang Wangi yang belum hafal gerakan sholat. Yang kedua, masih ada siswa yang belum mengetahui dan memahami arti dari bacaan sholat. Yang ketiga, kurangnya konsentrasi siswa membuat guru menyampaikan materi kurang optimal. Kemudian yang keempat, pembagian jam pelajaran untuk materi melaksanakan sholat lebih banyak teori daripada praktik. Yang kelima, sumber belajar siswa hanya terpaku pada atau terbatas melalui penjelasan guru dan buku. Yang keenam, SDN Lampuyang Wangi Yogyakarta memiliki sarana pembelajaran dan teknologi berupa laboratorium komputer, beberapa buah laptop, serta LCD proyektor, tetapi belum digunakan secara maksimal untuk proses pembelajaran. Sedangkan yang ketujuh, guru SDN Lampuyang Wangi Yogyakarta sudah memiliki laptop, namun laptopnya jarang dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. Jadi di sini proses pengembangannya untuk memaksimalkan beberapa media atau beberapa teknologi yang sudah ada untuk dimasukkan ke dalam pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu perencanaan. Di dalam perencanaan sendiri terdapat analisis tujuan, merencanakan konsep dan isi materi, pengumpulan materi, dan penyediaan berbagai kebutuhan. Yang ketiga, pengembangan produk awal. Pengembangan produk awal dimulai dari merumuskan isi multimedia pembelajaran interaktif, dilanjutkan dengan membuat desain produk yang akan dikembangkan, kemudian mengumpulkan bahan-bahan pendukung. Mulai memproses produksi, finishing produk, validasi ahli. Nah, yang keempat yaitu uji coba lapangan. Uji coba lapangan awalnya seharusnya dilakukan terhadap 1-3 sekolah menggunakan 6-12 subjek. Namun dikarenakan terbatasnya jumlah subjek yang diteliti, maka uji coba lapangan awalnya hanya melibatkan 5 siswa di SD Lampuyang Wangi, Yogyakarta, dilakukan di SDN Lampuyang Wangi, Yogyakarta. Yang kelima yaitu revisi hasil uji coba lapangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan revisi terhadap produk berdasarkan masukan-masukan dari uji coba lapangan tahap awal. Kemudian uji coba lapangan. Uji coba lapangan yang selanjutnya ini dilakukan 5-15 sekolah dengan 30-100 subjek. Namun, dikarenakan terbatasnya jumlah subjek yang diteliti, maka uji coba lapangan awal hanya dilakukan pada beberapa siswa melibatkan 9 siswa, atau lebih banyak daripada uji coba lapangan yang awal. Kemudian yang ketujuh, revisi hasil uji coba lapangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan revisi terhadap produk berdasarkan masukan-masukan dari uji coba lapangan. Selanjutnya, uji pelaksanaan lapangan. Uji pelaksanaan lapangan seharusnya dilakukan terhadap 10-30 sekolah menggunakan 40-200 subjek. Namun, dikarenakan terbatasnya jumlah subjek yang diteliti, maka uji pelaksanaan lapangan hanya melibatkan 9 siswa di 1 SD. Kemudian yang 9, penyempurnaan produk akhir. Revisi terhadap produk akhir multimedia pembelajaran dilakukan setelah uji pelaksanaan lapangan. Data yang masuk kemudian dianalisis terlebih dahulu apakah masih ada masukan dan saran, sehingga diperoleh sesuai kesimpulan yang dijadikan sebagai bahan acuh merevisi produk. Yang selanjutnya yaitu jenis data. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian pengembangan multimedia pembelajaran interaktif ini berupa data kuantitatif deskriptif yang dilengkapi dengan data kualitatif dan dokumentasi. Data kuantitatif diperoleh dengan menggunakan angket dan berkaitan dengan kelayakan produk multimedia pembelajaran interaktif yang sedang dikembangkan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelitian ahli materi, ahli media, uji coba awal, uji coba lapangan, dan uji coba pelaksanaan lapangan. Data yang telah terkumpul tersebut digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki multimedia pembelajaran interaktif mata pelajaran PAI pada materi melaksanakan sholat, sehingga media dapat dikatakan sebagai media pembelajaran yang layak digunakan untuk siswa kelas 4 SDN Lampuyang Wangi, Yogyakarta. Untuk data kualitatif diperoleh dari catatan dan masukan subjek peneliti dari mulai analisis kebutuhan dan selama proses pengembangan multimedia pembelajaran interaktif ini. Untuk data dokumentasi diperoleh dari dokumen foto selama proses pengembangan produk. Yang terakhir yaitu mengenai metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini ada 4 cara, yaitu mengenai observasi, interview, kuesioner, dan dokumentasi.
Yang pertama, metode observasi atau pengamatan. Metode observasi yang digunakan peneliti adalah pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran di kelas 4 khususnya pada mata pelajaran PAI. Metode ini juga dilakukan sebagai bahan awal peneliti memperoleh informasi tentang permasalahan pembelajaran di lokasi penelitian. Yang kedua, metode wawancara. Metode wawancara ini dilakukan sebagai bahan awal peneliti untuk memperoleh informasi tentang permasalahan pembelajaran di lokasi penelitian. Wawancara ini dilakukan kepada kepala sekolah, guru, terkhusus guru mata pembelajaran PAI yang bertugas di sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga, metode kuesioner atau angket. Di sini ada 2 kuesioner atau angket. Yang pertama yaitu angket terbuka yang memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. Dan kedua ada angket tertutup yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden hanya ditugaskan untuk memilih. Metode kuesioner dengan instrumen berupa angket atau pedoman angket ini digunakan untuk pengumpulan data berupa penilaian ahli materi, ahli media, dan siswa sekolah dasar kelas 4 terhadap produk multimedia pembelajaran interaktif yang dikembangkan oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan dilakukannya revisi produk. Kemudian yang terakhir, metode dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi-informasi yang dibutuhkan. Dokumentasi diperoleh dari foto-foto selama proses pengembangan dan dokumen berupa silabus. Pada metode dokumentasi ini tidak menggunakan instrumen pengumpulan data. Nah, itu tadi beberapa pemaparan mengenai R&D atau artikel yang sudah saya temukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.